Uang 1 juta di Jakarta dapat apa? Kalau buat kami, uang 1 juta cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan buat kami berlima. Mau penghasilan apapun akan jadi angin kalau nggak diatur. Intinya ada di pengaturan. Yuk, waktunya refill time. Belanja sembako 1 bulan sekali biar bisa nabung banyak. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mayin di blog Enara TV channel. Si bayi bobo saatnya bisa beres. Biarkan dia. Baik tidur adalah hal yang menggerakkan karena emaknya bisa lanjut kerja. Gelap banget. Gelap. Karena ini udah jelang sore. Udah jelang sore jadi agak gelap. Kita nyalain dulu lampu. Kemarin habis belanja sembako bulanan. Berapa hari yang lalu ya? 4 hari yang lalu. Tapi baru diberesinnya sekarang. Begitulah dunia mama yang udah pernah menjabat. Jadi mama pasti tahu rasanya, tahu masalahnya tuh apa, pasti tahu banget deh. Nih, belanjaan Mayin sebagian malah udah kemakan dan sebagian lagi di kulkas kayak frozen food. Tuh, nih bocah habis makan. Tuh. Kita keluarin dulu tuh. Main kalau habis belanja, kalau belum sempat dirapin ya kayak gini juga kulkasnya bentukannya. Sama aja kan. Jadi nggak sepenuhnya rapi, tetap aja ya. Namanya sama aja lah pokoknya Mayin dengan yang lain. So, ya kita mulai rapin. Tapi sebelumnya dukung terus Mayin dengan cara mensubscribe YouTube channel Mayin dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Diatur itu kata yang paling ampuh untuk menghemat pengeluaran. Selama nggak diatur, mau penghasilan sebesar apapun tetap aja rasanya kurang. Jadi kalau buat Mayin, karena pengalaman di depan mata Mayin banyak yang kejadian, si penghasilan pas-pasan justru punya aset, malah yang penghasilannya bagus nggak punya apa-apa dan masih berkutat dengan hutang. Ini inget banget dulu ketika mulai memang agak berat ya, karena maklum kita harus berani keluar dari zona nyaman. Benar-benar mengkoreksi apa yang salah dengan keuangan kita. Setelah tahu mana letak kesalahannya, ya berusaha berikrar. Ayo di stop dari sekarang dan mulai lembaran baru. Jangan ditanya seberapa sulitnya, pasti sangat sulit karena kita meninggalkan banyak kenyamanan dan mengorbankan banyak demi penyesuaian ke arah lebih baik. Wajar sih kalau kita ngerasa nggak nyaman, tapi yang penting ke depannya kita jadi lebih baik. Pengeluaran terbesar dalam rumah tangga memang urusan makan. Itu menyedot banyak banget dana. Sadar akan hal itu, makanya Mayin mempola untuk pengeluaran. Untuk belanja sembako, Mayin set sengaja 1 bulan sekali agar keuangannya lebih terkontrol. Ini sebenarnya item belanjaan kemarin yang Mayin bilang 15.000 dua begini. Kita pakai aja dulu. Orang udah nyari 15.000 loh. Hebat. Kita buat irisin buahnya kita keluarin dulu ya. Dan paham banget kalau kita sering bolak-balik belanja, godaannya tuh gede banget. Kadang pernah ngerasa gini nggak? Kita cuman butuh minyak telon belanja di supermarket. Tahu-taunya itu perintilan yang kita beli banyak banget pendampingnya. Niatnya cuman beli minyak telon, jadinya malah jajan, jadinya malah beli yang nggak penting dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya semakin kita meminimalis kegiatan worowiri belanja, otomatis godaannya tuh semakin kecil. Itu kalau pendapat pribadi Mayin, karena Mayin mengenal diri Mayin ya kayak gitu. Ada yang sebisa mungkin belanja bulanan, hayo di set 1 bulan sekali. Ketika gajian tiba, wajib banget diplotin di awal belanja sembako. Untuk jumlah anggota keluarga kami itu ada 5, 2 orang dewasa, 1 anak 9 tahun, 1 anak 6 tahun, dan 1 bayi yang kondisinya udah maem. Diamanin duluan untuk belanja sembakonya. Kalau mau tahu Mayin belanjanya di mana, bisa dicek di video-video sebelumnya.
Tahu kok buat kita yang super sibuk, anaknya rapat-rapat, dan gak punya ART, plus di perantauan alias gak ada yang bisa ngebantuin kita. Tandanya kita gak di perantauan, dekat dengan saudara kan anak bisa dititip atau gimana. Main tahu banget rasanya, karena Main pun ngerasain hal yang sama. Anak perantauan, anak rapat, ada ART, suami bekerja. Yah, tahu deh kendala waktu jadi faktor utama banget. Makanya biasanya habis belanja ya udah Main geletakin aja, ketika waktunya bisa sempet langsung dikerjain. Nah, untuk makanan-makanan frozen food dan juga sayur biasanya Main drop langsung di dalam kulkas, ketika waktunya tiba bebenah kayak gini baru dikeluarin. Main termasuk orang yang gak terlalu peduli dengan brand atau merek. Yang penting orientasinya harga. Ketika itu lagi promo, maka Main langsung gercep ambil. Jadi gak ada istilahnya holik-holik sama brand, pas promo pasti ambil. Itulah Main masih sangat orientasi harga. Karena lumayan ya, bedanya seandainya 1.000, 2.000 itu kalau dikumpulin, karena ini belanja bulanan stok sembako 1 bulan, itu pengalinya gede. Dan dikumpulin itu duitnya juga gede. Pembatasan itu penting. Kalau buat Main itu sih bentuk pengendalian ya. Karena kalau nggak dibatasin itu nanti kita jadi nggak bisa mikir mana yang prioritas, mana yang nggak terlalu penting. Ketika kita berusaha melakukan pembatasan, maka secara otomatis kepala kita tuh mikir mana yang harus diduluin, mana yang nggak penting, mana yang bisa di hold sampai bulan depan dan lain sebagainya. Nah, ini Main beli tepung tapioka, gula 1, terus margarin, dan ini ada bumbu, bukan bumbu ya, es krim saset. Terusan cemilan yang Main ridhoi alias agar-agar. Untuk margarin juga Main gak holik banget sama brand, yang penting promo. Terus untuk penyedap ada ayam dan sapi. Mau masak hemat dan dapat banyak, bisa pakai mie telur. Nah, kalau untuk mie instan, Main sengaja melakukan pembatasan. Gak pernah nyetok banyak-banyak, karena gimana pun mie kurang sehat ya. Mau di stok seberapa pun pasti cepet habisnya, makanya Main sengaja gak nyetok banyak-banyak. Ini aja biasanya habis di awal. Kalau untuk penyimpanan ini dry ya, Main taruh di kitchen set, karena alhamdulillah sekarang Main udah punya kitchen set. Main itu termasuk orang yang nggak nyetok terlalu banyak. Ini memang diset hanya untuk 1 bulan. Sama karena memang tempat penyimpanan yang nggak ada, terus dananya juga sayang kalau ditumpuk buat ini aja. Makanya Main ya belanjanya secukupnya aja untuk 1 bulan ke depan. Syukur alhamdulillah Main, Pak suami, dan anak-anak mencoba meresapi makna syukur. Artinya kita nggak terlalu tergantung dengan brand. Wah, disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Kalau kita lagi kepengen dan memang ada, ya udah kita beli. Kalau enggak ya seterimanya aja. Karena bagaimanapun yang datang di kita itu udah bentuk rezeki terbaik. Kalau mengumpat makanan harus disyukurin apapun itu. Kopi Main juga nggak terlalu tergantung dengan brand. Ini kebetulan memang lagi promo ya, dibeli aja untuk yang promo, karena kopi kayaknya item wajib ya, tiap bulan itu pasti nyetok. Kopi ini ada kalanya kita istilahnya kalau di rumah itu pesta kopi ya. Jadi kita bikin es kopi itu kalau waktu nobar nonton bareng anak-anak. Kadang juga memang nemenin waktu begadang buat Main dan Pak suami kalau ada deadline kerjaan. Senang rasanya kalau udah dimasukin toples kayak gini. Boleh absen, tiap bulan pasti wajib beli, yaitu telur. Main beli telur segini nih sekitar 2 kilo kurang ya. Kalau ditanya segini cukup nggak untuk 1 bulan, jelas nggak cukup. Tapi setidaknya, karena kan telur juga nggak bisa ya stok banyak-banyak, khawatirnya tembuhuk atau busuk ya. Yang kosong udah dimakan duluan, tuh udah dibetilin duluan. Nah, biasanya kalau kurang ya kita beli, tinggal nambahin sedikit lah istilahnya, daripada kita
beli banyak banget. Nah, cara penyimpanannya main biasanya pindahin ke keranjang putih kayak gini, dipindahin deh semuanya. Andalan untuk ngebersihin kaca di rumah yaitu celing pembersih kaca. Belum pernah ganti brand sih, memang dari dulu pakainya celing. Ini tinggal ditaruh aja di botol spray kayak gini. Percaya deh, untuk refill time nih kayak gini nih sebenarnya kegiatan yang simple, tapi karena yang dikerjain banyak, akibatnya itu ya makan banyak waktu juga. Makanya kerjaan rumahan itu cenderung diremehin ya, dianggap nggak bernilai, padahal tuh ngerjainnya tuh butuh waktu yang ekstra juga. Alkis Roma kebetulan lagi ada promo nih, dan pas banget karena bentuknya itu per pak-pak begini ya, di dalamnya itu ada udah pak-pakan, makanya cocok banget buat bekal sekolah anak. Saat ini Main yang sekolah itu ada 2 anak, Abang Raja udah sekolah kelas 4 dan Abang Sarhan TK. Duanya udah bawa bekal, dan yang paling banyak memang Abang Raja karena biasanya dia bisa pulang jam 3 atau jam 4. Dikopek-kopek dulu. Ini enak nih kalau begini, aduh copot lagi ya. Kalau yang copot ini langsung Main makan. Malkis ini cenderung aman karena si bayi juga doyan makan. Lagi dan lagi Main masih orientasi di harga. Buat cuci piring, Main pakai ekonomi karena ekonomi harganya lebih hemat. Dan tadi ada gratis sponnya ya, lumayan. Itu kan sekitar 5 ribuan ya, lumayan kalau dapat free kan. Lagi dan lagi otak emak-emak ya, kepake dan jalan banget. Pernah kepikiran gak sih, dulu waktu gadis perasaan tuh Main gak gini banget, untuk hitungan tuh kecil banget ya. Kayaknya rumah tangga nih yang mendewasakan kita dan otomatis menghapus kita untuk berpikir lebih kritis juga ya banget. Habis kalau dipikir sebenarnya sih cukup-cukup aja, tapi kan masalahnya perjalanan kita tuh masih sangat amat panjang. Apalagi ada masa depan anak yang perlu kita pikirin dan kita perlu rancang dari sekarang. Ada orang tua, ada mertua yang perlu kita bahagiakan. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka sudah tutup usia. Banyak yang belum kita bisa lakukan untuk mereka. Jadi intinya selagi ada hayo gas di pol, mari kita berhemat. Jujur nih, Main belum seapik di Instagram ya. Orang kalau ngerapin tuh bisa sampai kembaran, dijajarin. Kalau Main masih orientasi lagi-lagi harga. Barang yang ada ya dimanfaatin. Kalau keranjangnya belang-belentong ya udah mau gimana, pakai aja yang ada. Nah, biasanya untuk bahan-bahan kebutuhan yang sifatnya kayak gini nih, bukan makanan, itu dipisah. Karena kan gimana juga dia baunya biar gak kecampur ya. Odol, terus aneka pembersih kayak gini, ini dikumpulin di satu tempat. Lagi-lagi Main gak pernah nyetok banyak ya, ini memang untuk kebutuhan yang secukupnya aja, gak ada tempatnya dan juga emang ora ono dananya.
sayang aja gitu kalau buat numpuk yang beginian. Ntar aja kalau butuh ya beli, kalau enggak ya udah. Ini sikat gigi kebetulan banyak nih, main nggak ngecek kebutuhan yang di laundry. Ternyata sikat gigi masih ada. Main beli lagi satu, ya udah nggak apa-apa deh. Lagi kebutuhan ini sebenarnya nggak busuk ya, cuman kalau duitnya diputer terlalu banyak ke sini untuk nyetok-nyetok barang-barang, kayaknya main belum sanggup. Karena biasanya main itu untuk sebulan belanja kebutuhan pokok dibatasi 1 juta. Kalaupun lewat biasanya nggak jauh-jauh ya. Nah, keranjangnya beda lagi kan. Kalau yang ini the pink warna kesukaan Main. Kita keranjang juga masih belang-belontang. Kepengen sih kayaknya rasanya tuh serempak gitu, tapi masih sayang aja dananya. Mending ya buat beli kebutuhan. Mungkin nanti kali ya. Anggaplah Main belum fokus di situ. Kabar gembira dan membahagiakan, ternyata anggur lagi turun. Kemarin 2 atau 3 bulan lalu anggur naik banget ya. Urusan buah juga Main masih orientasinya di harga. Jadi ya muter aja, nggak harus nyetok buah ini. Ketika memang lagi promo ya hayu dibeli. Intinya masih masuk akal untuk kos anggaran Main, ya Main beli. Kalau enggak ya udah di skip, diganti buah yang lain. Biar awetnya agak lamaan, biasanya anggur itu Main jangan dipotek ya, tapi digunting kayak gini. Jadi kan nggak ada pembusukan tuh di ujung-ujung. Nah itu biasanya kita bisa ngekip anggur dalam kondisi baik lebih lama. Habis ini tinggal dibersihin. Tuh tadi tangannya si bayi nih. Mainnya udah lagi ditemenin bayi nih ngebersihin. Dicomot terus, susah banget dibilanginnya. Maklum memang anak-anak di rumah senang banget sama buah-buahan. Kalau udah dipotong-potong, ini tinggal dibilas pakai air mengalir, terus bisa pakai deterjen yang untuk buah kayak baby hooky ya, terus dibilas lagi, baru nanti dikeringin, baru nanti disimpan di dalam wadah. Udah ngeliat video belanja Main kemarin, ini nugget serius lagi murah banget. Memang brandnya nggak terkenal yang iklan di TV ya. Mereknya Viva Dahlia. Tapi buat Main rasanya ya biasa aja, mungkin karena Main juga bukan pencinta nugget banget ya. Nugget ini kayak opsional, memang harus ada, tapi bukan makanan inti. Biasanya itu makanan opsional yang kadang waktunya kalau kita mager banget, kayak di hari weekend atau pagi lagi buru-buru, kondisi kita lagi kurang enak badan, atau buat bekal anak. Dan alhamdulillah anak-anak juga nggak pernah protes sih untuk masalah merek ya. Jadi apa aja, ayo disyukurin, itu namanya rezeki. Karena kemarin untuk baksonya itu promonya parah murahnya, makanya Main stoknya agak banyakan. Gini, kalau Main tuh tips belanjanya, kita tuh tiap bulan ada pembatasan budget. Biasanya 1 juta lewat sedikit ya, bisa jadi 1,2, 1,3 itu untuk kebutuhan 1 bulan. Kalau dulu sebelum si abang Sarhan sekolah, biasa kita lempeng di 1 juta. Nah, tapi kan kalau ada promo itu kondisional ya, utama kayak buat bahan pangan kayak gini, yang nggak akan busuk, taruh di freezer, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ketika itu murah banget, karena ini murah banget loh, murahnya parah banget. Ini harga termurah yang Main alamin untuk kelas nugget dan bakso, makanya gercep Main langsung stok. Nggak apa-apa untuk bulan ini belanjanya
lewat lebih, tapi kan nanti juga mengurangi jatah belanja bulanan untuk bulan depan. Karena untuk si frozen foodnya udah aman. Jadi patokannya setiap bulan ada pembatasan, dan untuk barang-barang yang diskon promonya parah, Main tetap stok tapi tetap rasional karena kita menghitung juga pengeluaran budget-budget yang lain. Sebenarnya enak sih ketika kita udah bisa mengedukasikan ke anak dan ke pasangan kita kalau hal apapun itu adalah rezeki. Hidup kita tuh jadi bebas aja los, nggak ada kontrol yang bisa mengontrol kehidupan di kita. Kita jadi nggak terlalu holik banget sama satu brand, karena patokannya yang bisa bikin kita merasa bersyukur dan bahagia adalah diri kita sendiri, bukan hal apa yang datang ke kita. Ketika rezeki kita nggak terlalu bagus, apapun jadi nikmat karena patokannya di diri kita tuh udah ngerasa terberkahi dengan apapun yang datang di kehidupan kita. Jadi mau kita ada dana, rezeki kita bagus, atau rezeki kita lagi nggak baik, ya tetap baik-baik aja karena kitanya yang dikuatin. Hal apapun yang bisa mengendalikan itu karena diri kita sendiri, bukan orang lain atau faktor eksternal. Untuk cireng salju kemarin juga lagi promo, murah banget. Ini biasanya harga normalnya 18 ribuan. Nah, kemarin itu Main dapat harga 10.600. Ini langsung Main belinya juga cukup banyak, 5 pak kalau nggak salah. Dan ini Main susun dulu, habis itu nanti masuk ke freezer. Hari-hari pengen nyemil ya tinggal digoreng aja. Bisa sih kalau kalian mau bikin sendiri, cuman Main itu masih mengukur dengan kondisi Main yang kerepotan. Ini pun untuk kelangpengin pinggang aja rasanya kurang waktunya. Makanya kalau ada harga promo ya dimanfaatin banget karena memang harganya murah banget. Bahkan jadinya lebih murah ketimbang bikin sendiri ya. Nggak repot, nggak capek. Kalau mau makan ya tinggal digoreng aja. 10.600 satu pak. Isi sekitar 20 untuk satu paknya ya. Ini yang bumbu rujak. Brand ini Main suka banget karena emang rasanya suka Main, dan ini dari hari-hari zaman rumah Main di Ciledug. Brand ini suka, memang Main jarang beli karena memang harganya masih lumayan. Kalau buat Main ya 18 ribu untuk kelas cemilan itu mending bikin yang lain. Tapi ketika promo apa salahnya kalau kita nggak nyetok. Untuk brand ini terus terang kali pertama Main ngerasain untuk cirengnya ya, tapi harganya promonya sama sih kurang lebihnya. Segini patokannya ya. Kalau barang di swalayan itu kita nggak terkenalnya, biasanya swalayan kan ada SOP-nya ya. Artinya barang itu ya memang udah dapat izin produksi, itu yang utama. Terus ada tanggal expired, lalu ada ingredients, terus ada label-label yang menyatakan kalau memang makanan ini udah dapat izin edar, artinya lebih aman ya. Jadi berbeda kalau kita beli di pasar tradisional, biasanya memang ada yang keterangan kayak gitu ya. Artinya memang itu mungkin kalau positifnya fresh, jadi harus segera dikonsumsi ya, nggak bisa di stok dalam waktu yang lama. Nah, kalau makanan-makanan di swalayan kan seenggak terkenalnya, biasanya dia ada pakem, ada rules-nya, dan itu bisa dilihat tuh, oh expired sekian. Jadi ketika kita ingin menstok di rumah ya nggak perlu khawatir lagi karena memang udah ada keterangannya gitu. Jujur nih untuk sebenarnya kalau cemilan-cemilan Main kurang
banyak menyetok ya, biasanya kalau untuk bekal-bekal anak aja. Cuman kan ada kalanya kita ya mudik ngelakuin kegiatan rumah, butuh cuma cemilan yang praktis kayak gini, cireng. Dan ini juga lagi promo, makanya langsung dihabek kita stok dan simpan di freezer. Toh juga nggak akan busuk ya. Belum melakukan kegiatan belanja, pastiin dicek dulu kondisi stok barang-barang kita. Kalau di kulkas misalnya dicek dulu nih stok pangannya apa yang masih ada, biar nanti nggak terlalu over untuk belanjanya dan tetap di pas aja. Jadi proporsional budgetingnya kita tuh pas, nggak berlebihan menumpuk di satu mikirin pangan aja. Kalau kita ingin beli baju yang nggak mikirin baju terus aja, intinya diatur bener-bener proporsional sesuai dengan kebutuhan dan porsinya kita. Nah, untuk item ayam memang biasanya lebih ringkes untuk diolah, nggak memakan waktu lama, plus harganya juga lebih terjangkau daripada daging ya. Kalau untuk daging biasanya 120.000 ke atas untuk per kilonya. Nah, kalau ayam ini tadi main udah turun harganya sekitar 34.000. Kalau di wilayah kalian berapa nih untuk harga ayamnya? Kebutuhan sebulan biasanya sih 4 ekor ayam ya. Tergantung juga ada stok di rumah itu, seandainya kayak stok daging kurban masih ada ya, ayamnya dikonsumsinya diperkecil. Kalau kali ini main beli 3 ayam, ini yang 2 dipotong-potong, satu box kontainer ini isi 2 ayam, dan yang satu lagi main beli ayam utuh, artinya nggak dipotong sama sekali. Ini main mau bikin ayam panggang utuh, masuk ke oven sebesar ini. Jadi tanpa dipotong, kita nanti memasaknya dalam kondisi utuh. Entah kenapa main lagi nggak semenggah sama ikan, tapi kali ini main beli ikan, ini untuk di Pesmol. Ketika beli ini memang ikan lagi promo, terus main hanya beli 2 yang ukuran memang besar-besar, dan cara menyimpannya itu kita cuci dulu, karena dari sana main udah minta dibersihin juga untuk siripnya, juga sisik-sisiknya, tinggal dibersihin aja bagian dalamnya juga. Udah dicuci bersih, langsung kita masukkan ke dalam kontainer, dan nanti ini disimpannya di dalam freezer. Kalau ini langsung main olah deh, jadi nggak sempet dimasukin, langsung diolah. Ini pernah baca video dari Bapak Zaidul Akbar, dia memang membahas sering konsentrasi tentang makanan-makanan yang baik untuk tubuh kita, tapi dari sisi muslim ya. Dia tuh pernah ngomong, katanya makanan terburuk untuk tubuh kita adalah sosis. Main sebenarnya bukan pecinta sosis banget, pernah stok banyak, ini pun bakalan habis lama. Biasanya kalau untuk sosis ini ya buat sedep-sedepan, main belum bisa meniadakan langsung karena memang efektif untuk kepraktisan ya, biasanya untuk bekal ataupun buat tambahan nasi goreng dan lain sebagainya. Tetap dibatasin, nggak pernah nyetok banyak-banyak, dan kebetulan itu juga lagi promo, harganya terjangkau banget. Makanya main stok dan belinya juga dengan quantity yang nggak banyak. Terus terang memang untuk belanja kali ini jatah untuk frozen food agak lumayan banyak karena memang pas main lagi hoki, lagi ada banyak banget promo untuk area frozen food. Mati gila banget, bisa parah banget karena ada yang bener-bener promonya itu kayak 50% ke atas. Gak apa-apa, toh nanti mengurangi jatah belanja bulan depan. Dan inilah dia untuk belanjaan frozen food yang main lakukan. Jujur nih, sebenarnya jarang-jarang kulkas main dalam kondisi penuh kayak gini. Lagi ada rejeki, promonya berlimpah, makanya langsung main stok.
Simpan di dalam freezer. Dan ini Main mau natain dulu. Ini Main beli susu full cream lagi ada promo. Ini 15.000. Susu full cream ini biasanya Main untuk bikin kue ya. Kalau diminum setiap hari itu tetap susu yang biasa, bukan full cream kayak gini. Kalau untuk belanja kebutuhan sayur, Main udah nggak di swalayan. Tobat, Main belanjanya tuh di pasar tradisional karena memang harganya miring banget ya, beda banget sama di swalayan. Tapi kalau untuk buah, Main udah survei sendiri, di hari-hari tetap lebih murah. Yang Main beli langsung Main stok dan dimasukkan ke kulkas. Main nggak pernah menyimpan di dalam kulkas, ini langsung masuk di rak kayak gini, taruh di tempatnya di atas kompor untuk menghindari si bayi. Terus untuk belanjaan bulanan lainnya yang kering, Main siapkan di satu box kayak gini. Untuk beras, ini belum dibuka karena masih ada di tempat baknya masih penuh, jadi yang lain disimpan di sini. Belanja apa aja 1 bulan dan inilah dia kira-kira pengeluaran Main. Belanja banyak itu sama sekali bukan prestasi. Dulu ketika awal berumah tangga, Main pun heran kenapa orang bisa belanja banyak. Tapi ternyata memang seiring berjalannya waktu, jumlah anggota keluarga semakin banyak, tentu kebutuhannya semakin padat. Jadi untukmu yang saat ini belanja bulanannya masih sedikit, jangan berkecil hati. Belanja banyak itu tepatnya bukan prestasi, lebih kepada kebutuhan. Kalau merasa kurang, rasa tersaingi, lalu mempush suami kita terlalu besar. Fokus di penyelesaian, semuanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Semoga bisa diambil sisi positif dari video hari ini. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Silakan like, comment, dan share supaya videonya bermanfaat. Dan jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Kalian udah belanja bulanan belum nih? Yuk kita komen-komen. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.